dan bagaimana itu Dajjal. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bicarakan apa saja kesaktian dari Dajjal dan bentuk fisik dari Dajjal dan juga fitnah Dajjal. Adapun kesaktian Dajjal diantaranya adalah Dajjal bisa menurunkan hujan, jadi menjadikan tanah yang tandus, kering itu menjadi subur. Itulah kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal, yang tidak dimiliki kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang menurunkan air hujan dan menumbuhkan tanah yang tandus. Dan ini kesaktian yang dimiliki, makanya Dajjal menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalil yang menunjukkan adalah Nabi SAW bersabda, "Fayamu as-sama'a," maka Dajjal memerintahkan kepada langit. Jadi Dajjal memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujan. Fatumtir, maka turunlah hujan. Dan juga Dajjal fayamurul al-arda, demikian juga Dajjal memerintahkan kepada bumi atau tanah apa perintahnya, fatumtir, agar apa bisa menumbuhkan dari tanah itu tumbuh-tumbuhan. Nah, inilah kita katakan kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dan hanya ada dua makhluk yang seperti Dajjal, yaitu Nabi Isa dan Dajjal. Ini hanya Nabi Isa dan Dajjal yang bisa memerintahkan langit supaya menurunkan hujan dan memerintahkan bumi supaya mengeluarkan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya. Artinya itu dari kalangan makhluk. Kemudian kesaktian yang kedua yang dimiliki oleh Dajjal, bahwa tempat orang-orang yang beriman kepada Dajjal itu menjadi berkah. Jadi tempat-tempat yang dia percaya kepada Dajjal, tidak mengingkari Dajjal, maka negerinya, kotanya, daerahnya itu akan membawa keberkahan. Keberkahan dalam arti bahwa dia akan dipenuhi dengan rezeki yang banyak. Negerinya akan dipenuhi dengan rezeki yang banyak. Berbeda nanti tempat orang-orang yang beriman yang mengingkari Dajjal, maka nanti tempatnya, negerinya itu akan tandus, kering, kerontang. Ini adalah kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa Dajjal itu bisa memerintahkan langit supaya menurunkan air hujan. Maka negeri yang dia beriman kepada Dajjal, itu Dajjal akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan di negeri tersebut dan memerintahkan agar bumi atau tanah di negeri tersebut itu mengeluarkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ini keberkahan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Dajjal. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, "Fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu ma kanat dhura wa asba'ahu duruwan wa amaddahu khawasa. Thumma yatil qawm fayad'u fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhu yusbihuna mumlihina laisa biaidihim syai'un min amwalihim."
Kemudian apa? Binatang ternak mereka itu menjadi artinya binatang ternak mereka itu pergi dengan punuk yang panjang, kantong susu yang berisi, dan lambung yang lebar. Ini keberkahan yang negeri yang ditempati oleh yang mereka yang beriman kepada Dajjal. Maka hewan-hewan mereka itu akan apa? Maksudnya punuk yang panjang itu mereka memiliki bekal makanan yang berlebihan. Kemudian kantong susu itu penuh. Artinya kantong susu hewan-hewan ternak mereka itu menjadi berisi. Kemudian lambung mereka itu menjadi lebar, artinya kekenyangan, dipenuhi dengan makanan. Kemudian apa? Kemudian dia datang kepada suatu kaum, kemudian menyeru kepada mereka, dan mereka menolak seruannya. Mereka menolak seruannya, lalu dia meninggalkan mereka. Maka jadi mereka yang tidak beriman kepada Dajjal, mereka negeri-negeri yang tidak beriman kepada Dajjal, setelah Dajjal menyeru kepada mereka untuk mengikutinya, maka apa? Akibatnya negerinya itu akan dilanda dengan kekeringan, dan negeri mereka itu akan miskin sama sekali, tidak memiliki harta sama sekali. Ini bagi negeri yang tidak beriman kepada Dajjal, berbeda dengan negeri yang dia beriman kepada Dajjal. Dan ini tentunya fitnah Dajjal sangat luar biasa. Ketika Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya banyak orang percaya, karena tidak mungkin makhluk itu bisa menurunkan, memerintahkan langit supaya menurunkan hujan. Tidak mungkin, artinya makhluk tidak mungkin bumi itu diperintahkan supaya menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini secara logika makhluk itu tidak mungkin. Sehingga apa? Ketika Dajjal bisa menurunkan air hujan, ya, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, ketika dia mengaku sebagai Tuhan, maka banyak yang percaya. Ini namanya fitnah yang besar bagi Dajjal. Kemudian kesaktian Dajjal yang ketiga, yaitu adalah bisa mengeluarkan harta dari dalam tanah. Jadi harta-harta yang dari tanah itu bisa dikeluarkan oleh Dajjal. Nah, ketika Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan, orang percaya. Kenapa? Karena dari tanah itu dia bisa memunculkan harta benda. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Nawas bin Sam'an, Fayamurru bil kharibati wa yaqulu akhriji kunuzani fatatba'uhu kunuzuha kaya amsi bin nakhli. Ketika melewati suatu tanah yang rusak, artinya ketika Dajjal melewati suatu tanah yang rusak, maka Dajjal berkata kepadanya, keluarkanlah hartamu, wahai tanah, wahai bumi, keluarkanlah hartamu. Kemudian apa? Tiba-tiba harta keluar dari tanah. Kemudian mengikutinya seperti lebah-lebah jantan yang mengikuti rambutnya. Jadi harta-harta yang terpendam di dalam bumi semuanya menjadi keluar. Artinya apa? Kemanapun Dajjal berjalan, maka harta itu akan mengikutinya. Nah, inilah kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dan juga kesaktian yang lain yang dimiliki oleh Dajjal adalah dia bisa menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi orang yang mati itu bisa dihidupkan. Ini adalah kesaktian dan tidak dimiliki kecuali hanya Dajjal dan Nabi Isa. Artinya dari kalangan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas dia adalah bisa menghidupkan orang yang mati. Dalil yang menunjukkan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna min fitnati, di antara fitnah Dajjal ayyaqul al-arabi, maka orang-orang Arab Badui akan berkata, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak. Bagaimana
pendapatmu jika saya menghidupkan bapak dan ibumu? Bagaimana kalau saya bangkitkan bapakmu dan ibumu, kata Dajjal. Atashhadu anni rabbuk, maukah kau bersaksi bahwa saya adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Kemudian orang-orang Arab Badui mengatakan, iya, kami percaya kalau engkau bisa menghidupkan orang-orang tua kami, bapak dan ibu kami. Fa yatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Kemudian apa? Kemudian tiba-tiba ada dua syaitan yang bisa menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya. Jadi syaitan itu akan menjelma menjadi bapak dan ibu orang Badui tadi. Kemudian syaitan yang sudah berubah wujud menjadi bapak dan ibunya orang Badui tadi berkata, wahai putraku, ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, ittabi'u, ikutilah Dajjal, fa innahu rabbuka, karena dia adalah Tuhan. Dan inilah kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dan tentunya kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan bahwa memang Dajjal itu diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian kesaktian yang kelima yang dimiliki oleh Dajjal adalah apa? Dia bisa berjalan secepat angin. Dajjal itu bisa berjalan kemanapun negeri yang dia tuju, dia bisa berjalan dengan secepat angin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kal ghaithi istadbarathu arri." Seperti hujan yang ditiup oleh angin. Maksudnya apa? Dajjal itu berjalan seperti hujan yang ditiup oleh angin. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang tidak terpedaya dengan Dajjal yang mengerikan ini. Namun hal ini tidaklah mengherankan karena pada beberapa waktu yang lalu ada seorang yang disebut dengan, ya ini kisah yang terdahulu yang ada di Jawa Timur, yang disebut dengan Kanjeng Dimas, yang dengan tipu dayanya banyak orang terpedaya karenanya. Jadi banyak orang terpedaya, dan saya kira banyak orang-orang yang terpedaya seperti mungkin orang-orang yang kiai yang berkedok dukun misalnya, yang bisa mengobati orang. Banyak orang yang terpedaya dengan itu. Itu saja banyak orang yang terpedaya, banyak orang tertipu dengannya. Maka bagaimana dengan Dajjal yang memiliki kesaktian yang sedemikian rupa? Tentunya Dajjal itu akan diikuti, mereka akan lebih percaya kepada Dajjal. Karena Dajjal itu bukan hanya sekedar tipuan, tapi memang adalah kenyataan. Kesaktian yang dimiliki itu adalah betul-betul nyata. Berbeda dengan yang kita lihat sekarang ini, itu kan banyak kan tipuan saja mereka banyak yang percaya, apalagi yang kepada Dajjal. Juga tidak perlu jauh-jauh kita mengatakan bahwa Dajjal itu menggunakan piring terbang misalnya. Jadi kalau kita katakan Dajjal itu berjalan seperti angin yang bertiup, ya karena Dajjal itu memiliki kesaktian tersendiri bahwa dia bisa berjalan dengan cepat. Bahkan kita katakan Superman aja kalah. Jangankan orang bilang yang superhero, Superman, yang Flash, atau yang siapa lagi itu yang bisa terbang itu ya maksudnya, Iron Man misalnya. Maka Dajjal itu adalah bisa lebih daripada itu. Padahal itu hanya tipuan. Ya kita katakan Superman itu tipuan, bohongan.
Iron Man itu bohongan, kemudian apalagi Flash itu adalah bohongan, itu saja banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Bagaimana dengan Dajjal yang bisa berjalan secepat kilat. Kemudian juga kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal itu selalu disertai dengan 2 sungai. Jadi di tangannya itu ada 2 sungai. Yang satu sungai berupa api dan yang satu sungainya adalah berupa air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'ana a'lam bima ma'a dajjal min ma'ahu nahran yajriyani ahaduhuma ra'yul 'aini ma'un abyad wal akhar ra'yul 'ain narun ta'ajjuj. Fa'amma in adraka dzalika ahadun minkum falyati an-nahra alladhi yarahu naran waliyu'min thumma liyatata'a ra'sahu fayasrahu fa'innahu ma'un barid. Nabi SAW berkata, sungguh aku tahu apa yang ada pada Dajjal. La na'alamu bima ma'a Dajjal. Kata Nabi SAW, sungguh aku tahu apa yang ada pada Dajjal. Bersamanya apa? 2 sungai yang mengalir. Salah satu dari keduanya itu secara kasat mata itu adalah air putih. Jadi di tangannya itu ada air putih. Dan yang lain, sungai yang lain itu adalah berupa api yang bergejolak. Apabila ada yang menjumpainya, kata Nabi SAW, jika kalian menjumpainya, hendaklah kalian mendatangi sungai yang terlihat itu api. Sungai yang terlihat api itu datang, dan hendaklah menutup matanya. Artinya ketika Anda melewati sungai api, maka tutup mata Anda. Tutup matanya. Kemudian hendaklah dia menundukkan kepalanya. Artinya jangan menengok ke kanan, ke kiri, ke atas. Sudah menundukkan kepala, pejamkan mata, berjalan di sungai api. Ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena sesungguhnya sungai api itu hakikatnya adalah air. Dan ini hadis di Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Dajjal. Jadi orang-orang yang beriman kepada Dajjal, maka apa? Mereka semuanya diperintahkan untuk datang menuju sungai air. Sungai air dan untuk meminumnya sungai air. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mengingkari Dajjal, orang-orang kafir kepada Dajjal, maka diperintahkan untuk datang kepada sungai api yang menyala-nyala. Maka dari itu Nabi SAW berkata kepada umatnya, jika kalian bertemu dengan Dajjal, maka pergilah ke sungai api. Pergilah ke sungai yang berupa api. Artinya kalau Anda tidak mampu berjalan menuju ke sungai api, maka kata Nabi SAW, tutup mata. Tutup mata, kemudian dorong kepala Anda supaya masuk ke dalam sungai api tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya sungai api itu hakikatnya adalah air surga. Dan tentunya hal ini sangat mengerikan, karena orang yang melihatnya masuk ke dalam sungai api itu tersebut akan mati. Akan tetapi sejatinya dia masuk ke dalam surga. Tapi ini adalah kita katakan kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Kemudian ada pun bentuk fisik dari Dajjal. Bentuk fisik yang dimiliki oleh Dajjal sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, bahwa fisik dari Dajjal itu memiliki tubuh yang besar. Jadi Dajjal itu memiliki tubuh yang besar, kemudian memiliki mata yang cacat. Memiliki mata yang cacat sebagaimana disebutkan dalam hadis,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina ananain atufu bil Ka'bah. Ketika saya sedang tidur, kata Nabi, atufu bil Ka'bah. Saya waktu itu sedang tawaf di Ka'bah. Fa idza rajulun adam sabtu sya'ri yadnuf. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang rambutnya lurus, kemudian kepalanya ada seorang yang rambutnya lurus, kemudian kepalanya meneteskan atau mengalirkan air di kepalanya. Kemudian saya pun berkata, man hadza, siapa ini? Qala Ibnu Maryam. Kemudian berkata Ibnu Maryam maksudnya adalah Nabi Isa. Tsumma dhahabtu altafitu. Kemudian saya pun pergi menoleh. Fa idza rajulun jasimun ahmaru ja'dur ra'si ahwar lain. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang jasim, berbadan besar, kemudian ahmar, kemudian warna kulitnya kemerah-merahan, ja'dur ra'si, kemudian rambutnya itu adalah keriting, ahwarul ain, matanya itu buta sebelah, ka'anna ainahu inabatun tafiyah, seolah-olah itu matanya itu seperti anggur yang menjorok, itu mata Dajjal. Kemudian mereka menjelaskan, hadza Dajjal aqrabun nasi bihi sabahan ibnu Qatani rajulun min Khuza'ah. Kemudian mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Jadi ini adalah Dajjal, manusia yang paling mirip dengannya itu adalah Ibnu Qattan. Jadi yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qattan, adalah rajulun min Khuza'ah, adalah seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah. Meskipun Dajjal itu memiliki tubuh yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya membuat tubuhnya itu tetap ada yang cacat, yaitu adalah cacatnya adalah buta sebelah matanya. Di tengah-tengah kesaktian luar biasa yang dimiliki, itu adalah apa? Kita katakan, Dajjal itu kan bisa menyembuhkan juga segala macam penyakit, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Cuma itu kelemahan Dajjal itu adalah dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia di samping dia memiliki kesaktian, bisa menghidupkan orang yang mati dan sebagainya, tetapi dia sendiri tidak bisa menyembuhkan matanya. Cacat yang ada pada matanya itu tidak bisa. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, sementara Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah. Artinya Allah itu adalah yang memiliki mata tapi tidak buta, berbeda dengan Dajjal. Juga dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha la yakhfa 'alaikum, sesungguhnya Allah tidak samar bagi kalian. Innallaha laysa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Wa asyara biyadihi ila aini, kemudian beliau mengisyaratkan tangannya ke matanya, maksudnya Allah tidak buta sebelah. Wa innal masihad dajjal a'war ainul yumna karena ainahu inabatun tawiyah. Sementara Dajjal itu matanya itu adalah buta sebelah kanan, sebelah kanannya itu adalah buta, seakan-akan matanya itu seperti anggur yang menjorok, artinya anggur yang keluar, biji anggur yang keluar dari matanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan, karena
dengan tegas, dengan sore Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya, dan Dajjal itu adalah buta sebelah matanya. Itu sudah jelas, sangat terang hadis itu menunjukkan bahwa Dajjal sama sekali bukan Tuhan. Kemudian bentuk fisik dari Dajjal itu kedua pahanya saling menjauh. Maksudnya apa? Dia memiliki kaki O. Dajjal itu memiliki kaki O. Kaki O itu apa? Jadi lututnya itu menjauh. Kedua lututnya itu menjauh. Tabiatnya orang yang normal itu tentunya memiliki paha yang lurus. Artinya ya kita katakan manusia normal. Akan tetapi Dajjal itu memiliki paha yang paha dan lutut yang saling menjauh. Maksudnya itu kaki O kalau sekarang ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Masihad Dajjal rajulun qasir. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang laki-laki qasir, pendek. Dia badannya besar, kemudian pendek, abhaj, kemudian apa? Jarak antara kedua betisnya berjauhan. Maksudnya dia kaki O, jadun, kemudian rambutnya keriting, akwar, kemudian matanya buta sebelah, makmusul ain, kemudian matanya itu terhapus, laisa binati ati wala hadara. Artinya tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Artinya matanya itu tidak terlalu menonjol, tidak juga terlalu menjorok ke dalam. Fa'in bisa alaih, jika dia telah melakukan kerancuan, artinya ketika Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, fa'lamu, maka ketahuilah anna rabbakum laysa bi'awar, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu tidak buta sebelah matanya. Tapi ini bentuk fisik yang dimiliki oleh Dajjal. Kalaupun ada orang-orang yang seperti ini di zaman sekarang, ketahuilah itu bukan Dajjal. Jadi jangan, ini ciri-ciri fisik yang akan muncul nanti di akhir zaman. Jadi itu adalah tanda kiamat kubur, bukan kalau sekarang aja tanda kiamat kecil, belum ada tanda kiamat kubur. Kalau ada orang yang terlihat seperti ini, mungkin badannya besar kok, rambutnya keriting, kemudian pendek, kemudian kaki O, kemudian matanya buta sebelah, maka jangan langsung dituduh bahwa itu adalah Dajjal. Tidak. Kemudian juga ciri fisik yang dimiliki oleh Dajjal itu adalah memiliki rambut ikal atau keriting. Sebagaimana sebenarnya juga dalam hadis yang telah lalu yang disebutkan jadun ras, bahwa rambut Dajjal itu adalah ikal atau keriting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah, Dajjal a'warul ain, al-a'warul ain, jufarus sya'ar, ma'ahu jannatun wa narun, wa naruhu jannatun wa jannatuhu nar. Dajjal itu memiliki buta sebelah mata kirinya, berambut ikal, bersamanya surga dan neraka. Nerakanya itu adalah surga dan surganya adalah neraka. Tapi ini ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Dajjal. Adapun yang ketiga, pembahasan yang terakhir berkaitan dengan ini adalah fitnah Dajjal. Apa saja fitnah dari Dajjal? Nah, Dajjal itu akan keliling dunia. Dia akan keliling dunia berdakwah, mengajak orang-orang supaya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada satu negeri pun yang dilewati, itu tidak ada dalam satu negeri kecuali pasti dia dilewati. Ya. Kecuali ya tadi sampai di kota Madinah dan Mekah. Kecuali kota Madinah dan Mekah, karena dia tidak bisa mampu untuk masuk di
negeri tersebut karena sudah dijaga oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, "Laisa lahu min niqabiha naqbun." Tidak ada satu lorong pun dari lorong-lorong kota Madinah illa alaihim al-malaikatu safina yanqusuna. Kecuali di situ ada malaikat yang bersaf-saf, berbaris menghalangi masuknya Dajjal. Tsumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat. Kemudian Dajjal itu akan menggoncangkan penduduknya dengan 3 kali goncangan, artinya dia menghentakkan kakinya sampai 3 kali. Kemudian apa ya yakhrujullah kulla kafirin wa munafiq. Maka orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah itu nanti akan keluar. Tapi hadis ini sahih. Jadi Dajjal itu akan pergi ke suatu tempat yang disebut dengan Sabah di daerah Juruf yang jaraknya hanya beberapa kilo dekat dengan kota Madinah. Nah, disitulah Dajjal bermarkas. Di sini adalah tentunya sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa tanah haram itu kan di Madinah dan Mekah. Jadi Mekah dan Madinah itu ada tanah haram, ada tanah halal. Nah, tanah haram itu yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Adapun kota Madinah di tanah halal, tetap Dajjal akan bisa masuk di kota Madinah, tapi di tanah halal. Sebagaimana yang markas dari Dajjal yang ada di Madinah namanya Sabah. Nah, sebagian orang itu bersikap kurang ajar mengatakan bahwa markas Dajjal itu sudah disiapkan oleh Raja Fahd. Rumah yang berada di atas gunung sebelah selatan Masjidil Haram. Di sebelah selatan Masjidil Haram itu ada, artinya di tempat sa'i sebelah selatannya lagi itu akan apa? Anda lihat ada bangunan di atas bukit, maka orang-orang mengatakan itu kan istana yang dibangun oleh Raja Fahd. Maka dia katakan, oh itulah markas dari Dajjal. Ini adalah dan itu banyak sekali kita dapati orang-orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bermarkas di tanah haram. Dan perlu diketahui bahwa Dajjal itu tidak akan pernah masuk di tanah haram. Itu harus kita yakini, di tanah haram. Ya, di tanah haram, apalagi menginjak Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tidak akan pernah bisa diinjak oleh Dajjal. Kok bisa Dajjal bisa bermarkas di samping Masjid Al-Haram? Padahal kita ketahui bahwa Raja Fahd itu banyak memiliki jasa. Artinya Raja Fahd itu sebelum raja yang sekarang ini, sebelum raja yang sekarang. Ya kita katakan Raja Fahd itu jasanya banyak, bahkan di Indonesia banyak. Ya kan? Beliau banyak membangun masjid, bahkan beliau yang mencetak Al-Quran yang bisa kita lihat Quran Madinah itu dicetak oleh kerajaan, kemudian dibagi-bagikan gratis di seluruh dunia. Tapi banyak orang yang dengan lisannya dengan enteng, gitu. Watang meletek ke sini, gitu. Sehingga dia tuduhkan tidak pantas kepada Raja Fahd. Nah, ketika Dajjal itu mungkin sudah berada di luar kota Madinah, maksudnya di tanah halal, maka saat itu akan terjadi kehebohan. Kehebohan itu apa? Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di Madinah, orang-orang munafik itu nanti berbondong-bondong keluar dari kota Madinah. Kenapa? Ingin bertemu dengan Dajjal, penasaran. Karena ketika Dajjal itu menghentakkan kakinya, membuat goncangan, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu langsung penasaran, ingin keluar dari kota Madinah untuk mengikuti. Dan yang paling banyak pengikutnya adalah dari kalangan wanita. Kenapa? Karena wanita itu memiliki iman yang sangat lemah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan ketika dia yang disebut Dajjal fi hadhihi sabha
bimirqana fayakunu aktsara ma yakhruju ilaihi an-nisa. Jadi Dajjal akan turun di kota Mirqana, dan mayoritas orang yang keluar menuju tempatnya Mirqana ini, tempatnya Dajjal, itu adalah para wanita. Hatta inna rajula la yarju ila hamimihi wa ila ummi wa ibnati wa ukhtihi wa ammatihi. Sehingga para sahabat, sehingga seseorang itu nanti pergi ke tempat istrinya, ke tempat ibunya, nanti ke tempat anak perempuannya, ke saudara perempuannya, ke bibinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Fayusikuha. Jadi ibunya, anaknya, bibinya itu dia ikat. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari rumahnya menuju mengikuti Dajjal. Makhafatan an takhruja ilaihi. Kenapa? Karena khawatir para wanita itu nanti akan keluar menuju Dajjal. Ini adalah dari kalangan para wanita itu yang paling banyak. Kenapa? Karena iman para wanita itu adalah lemah. Bayangkan saja seandainya ada kabar yang ada di zaman tersebut banyak tersebar di media sosial misalnya, pasti hal itu akan membuat mereka ingin mengetahuinya. Pada Nabi SAW bersabda, "Man sami'a Dajjal," siapa yang mendengarkan tentang Dajjal, "falyan'a anhu, wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yasibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'atsu minas subhat." Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seorang akan mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia beriman. Namun akhirnya dia mengikuti Dajjal disebabkan subhat-subhat yang disampaikan. Karena fitnahnya Dajjal itu tidak ada satupun sebenarnya orang itu sanggup untuk bisa menahan fitnah dari Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu sudah bisa membaca diri kita. Dajjal itu salah satu kesaktian dari Dajjal. Orang-orang yang mengikutinya itu orang-orang yang dia temui Dajjal itu sudah bisa menebak ini orang kafir, ini orang mukmin. Kenapa? Karena dia sudah bisa membaca. Kenapa? Karena di kepalanya di Dajjal itu nanti sudah tertulis kafara, artinya itu kafir. Itu sudah bisa melihat. Artinya Dajjal itu baru melihat aja, wah ini pengikut saya, tidak perlu saya dakwahi. Kalau ada orang dilihat ini orang mukmin, Dajjal melihat orang mukmin, baru nanti ditawari, ini sungai api, ini sungai air. Itu fitnahnya, ujian yang diberikan Dajjal kepada orang-orang beriman. Makanya Nabi SAW menyuruh kita selalu berdoa untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Nah, setelah masa itu muncul seorang pemuda dari golongan orang-orang soleh di zaman tersebut. Kemudian orang pemuda yang soleh ini dia bertemu dengan Dajjal. Kemudian dia berkata, "Asyhadu annaka Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah SAW." Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi SAW. Wa yaqulu Dajjal, kemudian Dajjal berkata, "Ara'aytum in qataltu hadza thumma ahyaytahu atasukuna fil alam." Bagaimana, Dajjal berkata, bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian saya hidupkan kembali? Apakah kalian masih meragukan saya? Wa yaquluna la. Kemudian mereka mengatakan tidak. Qal fa yaqtuluhu thumma yuhyi. Kemudian dia membunuhnya kemudian menghidupkan. Fa yaqulu rajulu hina yuhyi. Kemudian pemuda tadi ketika Dajjal itu menghidupkan orang yang mati, wallahi ma kuntu fika qattu asyadda basiratin minni al'an. Kemudian pemuda itu kemudian mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah lebih memahamimu melebihi saat ini. Qal fayyul Dajjal ayyamtulahu wala yusallatu alaihi. Kemudian Dajjal ini membunuh pemuda tadi, tapi dia tidak bisa menguasainya. Nah, pemuda tersebut memiliki ilmu, mempunyai ilmu tentang Dajjal. Bahkan dalam riwayat yang lain, anak buahnya untuk menggergaji pemuda tersebut itu tidak bisa. Dari ujung kepala sampai jadi dua. Kemudian artinya Dajjal tidak bisa membunuh pemuda tadi.
Kemudian Dajjal berkata, apakah sekarang kau beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Pemuda tersebut, demi Allah, aku bertambah yakin bahwa aku adalah Dajjal. Kemudian Dajjal hendak membunuhnya yang kedua kalinya, namun tidak mau. Tiba-tiba Allah membuat semacam lempengan di leher, sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Kemudian pemuda tersebut dilemparkan ke dalam sungai api yang hakikatnya adalah surga. Tema ini adalah dan Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi Dajjal itu nanti mati dibunuh oleh Nabi Isa, karena Dajjal setiap ketemu Nabi Isa itu selalu menghindar, menghindar. Wallahu ta'ala alam. Silakan bisa dibaca di di makalah itu, karena Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah kota namanya Lut. Dengan tombak, beliau Nabi Isa berhasil membunuh dengan tombaknya manusia yang durhaka ketika memasuki itu. Allah ta'ala alam. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.